Oke, jadi sebagai saksi sekaligus teman korban. Jadi kronologinya itu kemarin malam, tepatnya pukul berapa saya lupa. Tapi yang jelas kita berempat itu lagi ngebegal, Pak. Nah, kita itu ngebegal udah sesuai prosedur, Pak. Udah kita pepet-pepetin sampai dia benar-benar kepepet. Tapi dia nggak kooperatif, Pak. Masa dia ngelawan, Pak? Padahal saya itu cuma ngacungin golok. Sama teman saya satu lagi ngacungin celurit. Udah itu aja, Pak. Tapi respon dia apa, Pak? Dia nggak respect, Pak. Dia malah ngelawan. Sampai Bapak tahu kan teman saya 2 jadi korban, Pak. Dibunuh, Pak. Kami itu cuma ngebegal loh. Buat apa kalian ngelawan dan ngebunuh? Jadi tolonglah, Pak. Saya ini sebagai begal jadi was-was gitu, Pak. Kalau lagi ngebegal, teman saya juga nggak tahu nih. Tapi kayaknya sih besok saya ngebegal lagi nih, Pak. Cuman tolonglah beri kami perlindungan, Pak. Ketika saya dan teman-teman saya itu lagi ngebegal, tolong lindungi, Pak. Tolong kalau bisa buat undang-undang perlindungan begal gitu atau gimana, Pak. Karena ya kami tuh sebagai begal was-was. Jadi tolonglah, Pak ya. Ya, itu bukan kejadian nyata, tapi itu adalah meme satir yang dibuat langsung oleh netizen lewat TikTok tadi aplikasinya. Tidak semua orang seperti Amak Sinta yang punya insting kuat membawa senjata tajam karena tahu akan keluar malam sendirian, begitu ya. Dan punya insting kuat juga untuk melakukan pembelaan diri dan berhasil keluar dari maut, gitu. Nah, saya mau tanya ke Ibu Pungki dan Ibu Sri. Ini Pak Amak bawa pistol. Sebenarnya kan ini senjata tajam yang juga kena hukuman. Kita dirazia membawa senjata tajam sudah masalah gitu ya. Nah, jadi bagaimana untuk orang-orang yang bahkan tidak punya insting itu lalu kemudian menggunakan apapun yang bisa? Silakan Bu Sri. Menurut saya ini diperlukan terobosan kebijakan hukum. Kalau kita bicara kebijakan hukum, maka seluruh instansi yang terlibat dalam criminal justice system perlu duduk bersama. Perlu membuat pagar. Jujur, kepolisian itu tidak punya kewenangan kalau secara yuridis normatif. Sekali lagi, yuridis normatif, bukan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis, polisi itu kewenangannya adalah, kewajibannya adalah mengkonstruksi pasal-pasal yang tercerai-berai. Nah, ada alasan pemaaf, ada alasan pembenar sekalipun itu tidak berwenang untuk langsung serta-merta menghentikan. Tapi karena melihat kasus kemarin, melihat kegeraman publik terhadap begal. Nah, ini akhirnya diambil kebijakan yang bersifat sosiologis. Yuridis sosiologis. Dan di situ polisi juga tidak bermain one man show, tidak, tetapi melibatkan seluruh pakar hukum. Lalu dilihat kemanfaatan hukum ini sejauh mana sih, memberi rasa keadilan kemana. Walaupun secara jujur, apakah ini sudah memberikan kepastian hukum? Belum, karena kita due process of law. Model pendekatan kita dalam hukum adalah due process model. Jadi semuanya harus diuji modal. Kalau ini malah justru crime control model. Kita melakukan pengumpulan fakta-fakta secara informal. Kita menilai secara informal, kita memutuskan secara informal. Artinya apa? Ada ambigu. Walaupun kebijakan hukum kita, pendekatan hukum kita tidak memihak kepada salah satu model itu. Tetapi bagi kepentingan ini dikocok habis, sehingga melihat kepentingan negara, keseimbangan kepentingan, kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan terdakwa, kepentingan korban, kepentingan publik. Nah itu. Jadi artinya apa? Ini pesannya TV One mengirim sinyal kepada seluruh subsistem dalam criminal justice system. Di sana ada kepolisian, ada kejaksaan, ada kehakiman, ada advokat. Ini perlu duduk bersama. Dan yang kedua, mumpung ini momentumnya, hukum kita sedang dibuat, itu kan hukum warisan ya. Hukum kita sedang dibuat, entah itu hukum pidananya dan KUHP-nya, please dibuatlah ini sehingga publik pun teredukasi. Sekarang polisi itu melangkah salah, mundur salah. Karena apa? Publik tidak mau tahu. Nah nanti bagaimana kalau sebaliknya? Kalau kejahatan serupa dijadikan modus. Ini bahaya. Nanti saya ke sana Ibu Sri soal modus baru ya, karena sudah makin berinovasi si begal ini kan. Tadi saya mau ke Bu Pungki dulu. Bu Pungki, dengan kondisi seperti itu, apakah outlet status tersangka yang dijatuhkan kepada Pak Amak ini agak fatal juga nampaknya, sehingga banyak narasi-narasi dari pihak kepolisian juga akhirnya mungkin jadi backfire karena tidak tahu bagaimana mengolahkan banyak pertanyaan yang harus cepat. Bagaimana tuh Bu?
Saya setuju, artinya memang ini juga harus menjadi koreksi kepada kepolisian, terutama reskrim ya. Pembina fungsi reskrim ini mesti juga harus mengevaluasi, jangan sampai kasus ini terjadi lagi. Artinya masyarakat juga banyak mempertanyakan. Nah, laporan-laporan yang masuk ke Kompolnas sendiri didominasi 90% itu keluhan terhadap kinerja reskrim. Nah, pada tahun ini kami menerima sekitar 1.500-an laporan. Tahun lalu kami menerima sekitar 4.200, 90% semuanya reskrim. Jadi ini pertama memang mesti harus menjadi evaluasi bagi reskrim untuk semakin meningkatkan profesionalitas anggota, terutama yang ada di daerah dengan pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya setuju tadi dengan apa yang disampaikan Bu Sri ya, bahwa ini momentum untuk memperbaiki sistem hukum kita dan due process of law para orang-orang atau instansi-instansi yang ada di criminal justice system itu mungkin bisa membuat satu perubahan, apalagi ini ada perbaikan, upaya untuk koreksi atau untuk mengevaluasi KUHP dan KUHP. Nah, jadi perbaikan-perbaikan itu bisa dimasukkan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya melihat memang upaya untuk pencegahan kejahatan itu yang paling penting. Jadi penerapan preventif itu yang paling penting. Tetapi polisi tidak bisa sendiri. Artinya polisi jumlahnya kan kecil dibandingkan dengan luas wilayah dan dibandingkan dengan jumlah penduduk yang sedemikian besar, itu tidak bisa kalau kerja sendiri. Jadi harus dibantu. Sehingga polisi perlu mengajak pemerintah daerah, katakan misalnya untuk bersama-sama memasang CCTV dan lampu-lampu yang terang sehingga daerah-daerah yang rawan kejahatan akan bagian dari berubah. preventif ya. Bagian dari preventif. Nah, kemudian masyarakat juga diajak untuk bersama-sama mendukung. Seperti misalnya tadi Siskamling, terus kemudian sistem-sistem keamanan yang lain yang tadi Mbak Monica juga sudah menyampaikan ada community policing misalnya, itu bisa dipakai. Jadi jangan biarkan polisi sendiri dalam mengatasi Harkamtibmas, tetapi juga jangan biarkan masyarakat untuk berduel sendiri melawan penjahat. Karena seperti hukumnya itu, sudah tidak pas dengan banyak sekali alternatif dari model kejahatan yang semakin berkembang, begitu ya? Betul. Berarti karena belum ada nih Bu, akhirnya keluarlah meme satir ya. Bu, nah humor satir ini Mbak Devi, itu sebagai fenomena apa sih? Sekarang hal yang sangat memprihatinkan, ironi bisa disatirkan seperti itu dan berhasil gitu. Ya, kejenakaan itu kan bagian dari cara manusia untuk juga mengatasi rasa takut dia, rasa cemas dia. Tapi ini menjadi satu hal yang penting tadi dibicarakan oleh para ibu bahwa memang jangan sampai kemudian misalnya jadi berbalik gitu ya. Jadi ada modus baru orang menggunakan alasan bahwa dia membela diri padahal dia melakukan kejahatan. Nah, artinya yang paling penting juga adalah edukasi terhadap publik. Membela diri sejauh mana bisa membela diri, jangan sampai malah nanti berpeluang karena misalnya bukti-bukti yang ada justru menunjukkan malah kita yang bersalah misalnya. Nah, artinya banyak sekali pelajaran yang bisa dipetik dari kejadian ini. Yang perlu kita lihat juga siapa sih profil pembegal, ini kan juga menarik, artinya biar kita bisa mengidentifikasi dan melakukan intervensi sosial. Siapa profilnya? Data menunjukkan ternyata angkanya itu yang paling besar adalah di usia 20-30 misalnya. Jadi 30% itu di bawah 17 tahun, 55% itu 20-30. Jadi totalnya itu rata-rata anak sampai pemuda. Ada apa ini? Kenapa kemudian mereka yang harus berada di jalanan? Artinya ada sistem sosial yang abai terhadap mereka. Sehingga kemudian mereka juga menjadikan jalanan sebagai panggung kekerasan. Yang perlu kita sadari bahwa begal itu tidak selalu karena ingin memperkaya diri. Kenapa kemudian mereka juga bisa melakukan kekerasan yang sangat di luar aksi kemanusiaan? Artinya, kok bisa ya anak-anak melakukan hal ini? Karena tadi yang ingin dia dapatkan adalah pujian. Lalu sekarang apalagi dengan sosmed banyaknya love, banyaknya share yang membuat dia merasa menjadi bangga. Tervalidasi begitu ya jadinya. Betul, nah ini yang kemudian harusnya kita rangkul mereka sehingga kemudian tadi bebannya tidak di polisi untuk mengatasi ketika sudah ada orang yang terbunuh. Nah, memang ada yang menarik misalnya di DKI Jakarta.
ada dua pendekatan. Satu, ada pasukan yang namanya patroli presisi. Itu bagus karena paling tidak masyarakat merasa, oh ada polisi ini di sekitar nih. Ya. Sama satu lagi yang sangat menarik yang menurut hemat saya ini tadi penting untuk kemudian membantu Pemda dalam hal ini apa? RT RW. Jadi polisi itu keliling karena sebenarnya kan bisa diidentifikasi siapa sih anak yang keluar malam. Nah, anak itu kemudian didekati, ditanya, bahkan dilihat WA-nya segala macam, bisa ketahuan simpul-simpulnya. Nah, ketika itu sudah dilakukan, kita kan bisa tahu kenapa ada anak yang sikapnya sangat agresif. Kalau ternyata temuannya adalah anak ini memang berangkat dari keluarga yang anaknya misalnya banyak sekali sehingga akhirnya ada kecenderungan orang-orang tua yang memang juga menutup mata. Itu juga tidak bisa kita abaikan. Nah, kalau sudah begini tadi tugasnya RT RW rangkul mereka, gunakan energi mereka yang besar itu untuk tadi sama-sama jadi pahlawan vaksin misalnya, ngajakin orang vaksin misalnya. Dan jangan lupa berikan pujian karena sebenarnya hanya itu yang ingin dia dengar. Apresiasi ya. Betul, jadi kita siapkan panggung-panggung lain sehingga mereka lupa dengan panggung kekerasan ini. Dan ini PR-nya sekali lagi saya sepakat tidak mungkin polisi karena bukan ini tugas polisi. Betul. Tapi intervensi yang dilakukan Polda Metro Jaya sebenarnya bagus. Nah, tinggal siapa yang mau menggunakan database ini gitu loh. Nah, ini tugas satu misalnya kampus tapi juga RT RW dan Pemda karena pada akhirnya Pemda juga jangan menutup mata gitu bahwa ada kasus ini yang kemudian merasa loh ini pihak keamanan yang salah padahal ada akarnya tadi, sistem sosial yang rapuh, sistem keluarga yang sangat lemah. Ya, ini penting sekali sebenarnya momentum ya, karena tidak mungkin ini bebannya ada di pundak kepolisian. Itu terjadi dan memang langsung viral saat kemudian Wakapolres Lombok Tengah akhirnya memberikan tanggapan di depan wartawan ya. Ini kita dengarkan dulu. Ini Pak Waka, tips bagi masyarakat yang ketemu begal di jalan seperti kronologi tadi agar mereka tidak membunuhnya itu bagaimana? Agar jadi mereka tidak jadi korban. Karena di negara kita melakukan perbuatan main hakim sendiri kan dilarang. Karena itu juga melakukan suatu tindak pidana. Jadi harus lari lah gitu, tinggalkan motor. Jadi paling tidak kalau keluar malam jangan sendirian, ya berteman. Ya. Apabila mau menuju jalan-jalan yang tahu jalan-jalan itu sepi ya paling tidak berteman, ya, jangan sendiri dan jangan membawa barang-barang yang berharga. Dan jangan sampai membunuh begal gitu. Ya dalam arti itu membunuh di negara kita kan dilarang, siapapun itu karena dilindungi oleh hukum. Ya, siapapun walaupun dia sebagai pelaku. Dan begal jangan membunuh korban gitu. Nah, kalau itu beda, itu kan pelaku kejahatan. Dan nanti ini tetap kita akan dalami, ya. Berat sekali ya, mungkin ini beban kepolisian berat sekali karena harus semuanya dari segi aspek apapun dia harus coba tutupi, tapi ternyata ini adalah jadi pelajaran juga gitu. Saya mau dengar dari Mbak Monica dulu. Oke, narasi yang dipilih oleh Pak Wakapolres saat itu. Iya, saya berusaha bersikap netral ya Mbak ya. Artinya perlu diedukasi ke masyarakat gitu terkait dengan upaya pencegahan kejahatan atau bagaimana masyarakat, individu, kelompok atau beberapa orang berkumpul ketika ada aksi pembegalan terjadi gitu. Udah saya bilang tadi, negara kita menjamin untuk perlindungan kepada setiap warga negaranya dan kita punya hak. Ini deklarasinya internasional ya. Untuk melindungi diri kita dari ancaman bahaya. Nah, edukasinya seperti apa? Ya tadi ya, tadi udah disampaikan para ibu-ibu hebat ini bahwa mumpung nih lagi disusun segala aturan-aturan yang terkait dengan hukum pidana kita gitu ya. Bagaimana nanti parameter-parameter yang tadi sempat saya sampaikan di awal. Yang dimaksud dengan pembelaan diri yang seperti apa, sejauh apa. Yang dimaksud dengan serangan balik sejauh apa. Main hakim tadi, main hakim sendiri. Kalau saya rasa kalau main hakim sendiri itu konteksnya berbeda ya. Kalau saya pribadi melihat kalau main hakim itu terdiri dari beberapa individu tentunya, massa kumpulannya gitu ya. Tapi ketika kita individu berhadapan dengan pelaku begal gitu ya, kita wajib untuk dengan melakukan. Jumlah yang terbalik ya? Iya, jelas sebenarnya itu adalah konteks di awal sebenarnya pihak kepolisian harus memfokuskan juga kepada posisi si korban yang cuma satu orang dan para pelaku yang 4 orang gitu. Dari segi jumlah aja kan udah bisa mempetakan gitu ya, mana sebenarnya yang sebagai pihak yang melakukan penyerangan balik atau yang melakukan pembelaan diri. Oke. Gitu ya Mbak. Jadi ya kalau tadi disampaikan kalau bisa jangan kemana-mana sendirian ya.
kita nggak bisa hidup seperti itu juga selalu gitu dan kemana-mana sendirian. Kita punya prioritas, kita punya kepentingan, kita punya kehidupan yang berlangsung. Seperti momentum juga memang sudah harus ada yang diubah dari sini untuk perbaikan-perbaikan. Kita akan sambung lagi ya, sesaat lagi ibu-ibu kita akan berikan solusinya di segmen terakhir di Perempuan Bicara.